Pernah gak sih kalian kepikiran lebih gampang nyambung ngobrol dengan orang yang punya satu selera yang sama? Contoh mungkin suka film yang sama, makanan favorit yang sama, bahkan suka nongkrong di tempat yang sama. Rasanya ngobrolan ngalir aja gitu, connect aja gitu. Nggak canggung dan biasanya dari situ kita bisa makin dekat dan merasa kayaknya cocok deh sama dia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering kan ngalamin hal yang seperti itu. Ketemu teman ngobrol yang satu frekuensi, apalagi saat lagi deket sama seorang, entah itu teman baru atau bahkan pasangan hidup. Secara nggak sadar, otak kita filtering informasi, mencari persamaan. Nggak mungkin suka kopi yang sama, mungkin kayak suka naik gunung, kayak mungkin suka genre musik yang sama, dan tanpa sadar, klik. Kenapa bisa begitu? Karena dalam diri manusia, Allah memang menanamkan naluri untuk merasa nyaman dengan yang mirip dan sedikit menjauh dari yang tampak berbeda. Itu bagian dari fitrah kita sebagai makhluk sosial. Kita butuh rasa aman, butuh koneksi, bahkan butuh keterikatan. Nah, kalau di ranah personal saja kita bisa merasa dekat hanya dengan hal-hal sepele kayak selera makanan, gimana kalau kita bawa cara berpikir kita ke level yang lebih tinggi, ke level umat, ke level masyarakat, atau bahkan ke level peradaban. Sekarang coba kita lihat realita umat Islam hari ini. Kita, umat yang katanya satu, tapi sering terpecah karena perbedaan. Kadang beda pendapat, beda mazhab, beda ormas, beda budaya, bahkan beda bendera. Yang parahnya lagi, bukan sekedar beda, tapi merasa lebih unggul, merasa lebih benar, dan saling menyalahkan satu sama lain. Padahal, bukankah kita semua mengucapkan syahadat yang sama? Bukankah kita semua sholat kiblat yang sama? Bukankah kita semua membaca kitab suci yang sama, Al-Quran? Bukankah kita semua punya satu Rasul yang sama? Disinilah letak masalah kita. Kita terlalu sibuk memperbesar perbedaan. Bahkan kita punya persamaan yang luar biasa besar, yaitu akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah dan agar kamu mendapatkan rahmat. Sebenarnya ini bukan seruan saja, tapi ini perintah bagi kita. Persaudaraan itu lahir dari iman, dari akidah Islam, bukan dari warna kulit, bukan dari bahasa, bukan dari bangsa, tapi dari iman. Iman yang sama kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir. Kalau kita betul-betul mau bersatu, mulailah fokus pada satu persamaan. Bukan menolak perbedaan, tapi jangan biarkan perbedaan menenggelamkan nilai utama yang menyatukan kita semua. Bayangin, kalau umat Islam di seluruh dunia, dengan latar belakang apapun, berhenti sejenak, dan mulai melihat apa yang sama di antara kita, bukan untuk seragam, tapi untuk satu tujuan, untuk menegakkan kembali Islam secara utuh dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam ekonomi, dalam muamalah, dalam hukum, bahkan dalam berpolitik. Karena Islam datang sebagai petunjuk yang menyeluruh, bukan parsial. Dan disinilah letak kekuatan terbesar kita, akidah sebagai titik temu tertinggi. Kalau kita bisa bersatu karena hobi yang sama, masa kita nggak bisa bersatu karena keyakinan yang sama? Bayangkan, kalau seluruh energi kita tidak lagi habis untuk saling mengoreksi, saling menyudutkan, membandingkan satu sama yang lain, tapi justru digunakan untuk membangun umat yang kuat di atas satu landasan Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Islam yang tidak terpotong-potong, Islam yang tidak dikompromi, Islam yang bukan hanya sekedar identitas KTP, tapi menjadi fondasi dalam setiap keputusan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam sistem kenegaraan. Ini bukan mimpi, ini adalah janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal solih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Tapi janji itu bersyarat. Persatuan itu bukan hadiah. Ia harus diperjuangkan. Dan langkah awal perjuangannya adalah dengan mulai fokus pada persamaan yang kita miliki, yaitu akidah. Jadi saat kita merasa beda, ketika kita merasa nggak satu frekuensi dengan saudara sesama muslim, coba tahan dulu ego kita. Tarik nafas, lihat lebih ke dalam lagi,
kita punya persamaan yang lebih jauh kuat dari sekedar opini. Kita sama-sama bersahadat, kita sama-sama beriman, bahkan kita sama-sama ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan perbedaan pendapat mencabut nikmat ukhuwah kita. Jangan biarkan beda warna bendera memutuskan jalinan akidah, dan jangan biarkan sistem hari ini terus menjauhkan kita satu sama lain hanya karena kita sibuk mempertahankan ego masing-masing. Karena kalau kita kembali pada satu titik temu, Islam sebagai jalan hidup kita secara keseluruhan, kita tidak hanya akan lebih mudah bersatu, tapi kita akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Ingat, semakin kita fokus pada apa yang menyatukan kita, semakin mudah kita melangkah bersama. Karena akidah Islam adalah simpul utama kita. Tanpa simpul itu, kita akan terus tercerai-berai. Tapi dengan simpul itu, kita bisa bangkit bersama. Mari kita reconnected, bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai satu umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.